Ladies and gentlemen, this is Late Night Show! Saat kulihat dirimu, saat ku tatap matamu, kau pun hampiri diriku dan mulai mendekatiku. Sejuta rayu dengan sentuhan halusmu, kau telah menyentuh hatiku yang membuatku melayang cinta dengan dirimu. Habiskan malamku menikmati hembus cintamu, isiku ceragaku, ku ingin cinta dengan dirimu. Habiskan malamku menikmati indera cintamu di dalam diriku. Mari bercinta, mari bercinta, mari bercinta. Semuanya, mari bercinta, mari bercinta, mari bercinta. Alunan lagu ini membuat aku ingin menikmati indah cinta yang ku dapat dari dirimu. Hasrat inginku selalu menikmati indahmu. Malam ini jadi kamu dalam pelukku, mari bercinta. Cinta dengan dirimu, habiskan malamku menikmati hembus cintamu, isiku ceragaku, ku ingin cinta dengan dirimu. Habiskan malamku menikmati indera cintamu di dalam, ku ingin cinta dengan dirimu. Mari bercinta. Terima kasih. Dan Ayu Dewi. Late Night Show! Ayu Dewi, Raffi Ahmad, Vicky Burki. Vicky Prasetyo. Enggak, kalau ini Vicky Su. Vicky Su. Vicky Su mana aja sih? Kok Seksi kamu banget sih. lama banget gak kelihatan. Ada Tambah cantik, dia tambah selalu seksi. ini. Dia kalau misalnya nggak ada di TV berarti lagi muter keliling Indonesia. Karena nyanyian sering banget. Dia job offernya banyak. Tapi mungkin kecapean kali ya, nggak bisa off air gitu ya. Suka pijat-pijat apa terapi-terapi? Kalau lagi Pasti capek, ada sih ya, lagi kurang pasti fit, ada. suka. Minimal pijet lah. Aduh di Bajai, Pas. pernah pijet? Nggak, kalau lagi sakit, lagi capek pernah Oh, terapi. refleksi yang 35.000 sejam, Beb. Orang. Isa, gimana? Pijat kepala? Iya. Kepala atas ya? Pijet yang Pundak, lutut, kaki semua. apa? Pernah disedot? Ada. Bagian mana? Oh, kita ngomongin nanti sedot. Jadi di malam hari ini Late Night Show akan membahas tentang terapi ekstrim. Banyak disedot embun-embunnya. Vicky Saking juga. ekstrimnya tuh terapi. Vicky kalau sebagai penyanyi kan kalau kecapean pasti suaranya serak atau badan kurang fit. Ya, flu, batuk. Biasanya kamu Ngapain? jauh banget sih. Lo ngapain diangkat Kalau gini kan jauh banget. Oh iya. Kalau gini kan enak gitu, ya kan? Suka Tukeran tempat duduk. ah jangan. Kemarin tuh tamunya cowok-cowok gak ada yang lo deketin. Ustadz Mirza gak dideketin. Ya masa beda kayak gitu. Ih, kalau kamu kecapean bisa pijit atau Macam-macam. terapi apa yang biasa dilakukan?
Ya paling sih biasanya kalau udah pegel-pegel, apalagi kan dari luar kota naik pesawat apa segala Iya, benar. macam gitu kan, pasti pegel-pegel ya pijat sih biasanya. Pijit. Pijat paling ekstrim ngapain? Pijit paling ekstrim diapain ya? Sampai di Maksudnya ada shiatsu yang Iya, yuk, Iya. jelas dong. Diinjek-injek ada gitu. yang injek-injek, Diinjek-injek. ada yang pakai tenaga bantuan listrik. Justru dong itu. Aku Oh pernah ada. justru. ID pernah di Serius? listrik ya? Iya pernah di listrik. Tur gitu, sampai sampai gosok rambut saya. Beneran. Ini serius. Beneran kata kalau kulit dari gitu jadi cantik gini-gini aja gue. Tapi mungkin mesti berapa kali ya? Itu aku pernah nyoba gitu. Kamu belum pernah nyoba ya? Belum. Paling apa ya? Apa tuh? Yang diinjek-injek gitu. Shiatsu. Ya? Jadi memang terapi ekstrim itu banyak. Kalau misalnya pemirsa Late Night Show pengen kirimkan Twitter ke kita, Yes. gimana caranya terapi ekstrim yang pernah kalian lakukan ataupun sarannya apa? Kalau Gimana, kita Bung? lagi capek banget, kirim Twitter di @latenight_ttv atau TTV. Kirim email juga bisa. Yang susah kasih ke saya, oke? Nggak apa-apa. Ticketing @transtv. Sampaikan di mana? .co.id. .co.id. Jadi nanti bisa langsung kirim email, bisa nonton juga bisa. Bisa, mau telepon juga bisa. Hanya bintang tamu juga bisa. Selain Vicky Su ada juga Indah Kalalo dan Anita Hara. Bodinya Yahud banget. Ini baru bener. Salah gue lu ya. Enggak, ini hamil loh dia. Udah kayak bengkak-bengkak begini. Ada yang tahu nggak kalau dia hamil? Ini model. Jadi bisa dibedakan yang Udah dodol. Ini adalah perempuan, nggak mungkin kalau mereka nggak terapi badannya bisa begini. pasti kalian melakukan terapi sehingga badan kalian itu terlihat seksi, dinamis, modis, eksentris, dan jurnalis. Tapi apaan? Aku melakukan terapi loh. Makan. Gimana makan sih badan kamu kecil banget? Kalau pinggangnya segini, makan kroto ya? Protos. Segala juga dimakan. Nggak, coba jujur Oke, nih. dari Anita Hara. Kalian bertiga menjaga badan itu sampai segini langsingnya, segini seksinya itu ada terapi khususnya nggak? Anita Ahmad? Anita Hara? Kalau aku sih namanya sesuatu yang bagus pasti harus dirawat, ya kan? Kalau namanya treatment ya pasti ada treatmentnya, ada terapinya. Misalnya kayak balut, terus udah gitu dimasukin ke selimut yang panas atau ditabung yang panas selama 1 jam 15 Kamu menit. digituin? Untuk apa itu? Untuk supaya melangsingkan dan mengencangkan semua kulit-kulit, jadi nggak ada yang biasa kan ada yang Gombior. gravitasi gombior gitu kan. Lulur. Bukan, jadi dimasukin di Dimasukin dalam, ke jadi tabung, dibalut dililit. supaya Sendiri apa kulitnya berdua? kencang. Ada 2 orang. Dililitnya sendiri? 2 orang. Jadi Oh, ada dia yang berdua dalam tabung? enggak, sendiri masuknya. Oh maaf. Sendiri masuknya. Sendiri masuknya. Sendiri. Kalau Kayak Vicky, mumi. Vicky apa? Yang paling ekstrim menjaga terapi badan kamu supaya bagus? Paling ekstrim olahraga sih. Terapi high heels bener? Itu sih gini, aku bungkuk dulu. Dulu bungkuk. Bungkuk karena nggak pede dengan salah satu bagian tubuh yang kurasa besar gitu. Jadi bungkuk jalannya untuk menutupin gitu. Nah akhirnya makin lama gimana ya caranya tuh akhirnya aku kan dulu tomboy ya. Jadi coba pakai high heels kan logikanya jadi lebih tegak gitu. Jadi Oh dulu kamu begini, Ya, tapi pokoknya- sekarang jadi begini. tapi berhasil sih. Terus maksudnya sekarang jadi pakai high lebih- heels gitu jadinya. Jadinya Jadi lebih tegak. proporsional ya, lebih Iya, berdiri tulangnya lebih bagus. posturnya, berdirinya. Karena kan kebiasaan harus tegak. Kalau Indah Kelelo, Aku terapi paling kamu hamil kayak nggak hamil loh. Iya, ih keren banget. ini nggak pakai terapi kali ini olahraga, Anak ketiga yoga. begini, oh, Tapi gitu. kalau terapi aku pernah dulu pengen ngurusin badan tuh pakai akupuntur ya. Itu Iya, termasuk akupuntur. terapi nggak ya? Iya, Akupuntur bisa, tusuk-tusuk jalan Iya, itu. puntur mah. Berapa Iya, lama? Biar ngecilin paha, ngecilin Saya pernah mau perut. sebelum nikah saya akupuntur muka, Banget badan. Raffi Ahmad sebelum Jadi nikah, begini Raffi, dia. ini aku puntur biar ciut, biar katanya cakep di pelaminan. Gak cuma itu, dia minum teh langsing. Iya. Berhasil. Berhasil waktu itu saya. Ada perempuan yang gitu. Saya waktu itu biasanya berat badan gue 70 71.
saya akupuntur, minum teh, olahraga itu sampai 68-67. Gendut banget loh. Dan dia. saya merasa ganteng waktu itu. Sekarang udah gendut lagi. Mengganteng Rapi. Ya iyalah, Anda nggak tahu. Jadi kalian penting ya buat kalian sebagai perempuan. Untuk melakukan terapi. Tapi bukan menjaga badan yang biasa. Yang ekstrim itu penting ya supaya badannya. Pasti. Terapi pakai binatang pernah nggak? Wow. Apa sih terapi pakai binatang? Gimana ya? Binatang Katanya apa biar sih? bisa bikin sure. Buaya darat gitu maksudnya? Kalau buaya darat mah hari-hari. Kan biasanya kalau disakitin kan jadi bikin kurus gitu ya. Itu mungkin? Enggak, bukan. Kalau gitu, kita mau datengin dan sekaligus memperlihatkan terapi ekstrim yang menggunakan binatang. Masa? Binatang apa? Bukan dong. Apa sih, gue juga penasaran loh. Terapi Ahmad. Nggak ada lagi. Kita mau undang langsung aja. Terapi amat. Ada nih yang lebih bahaya. Cuma terapi hidup bahagia ketemu Raffi Ahmad. Bahagia pasti. Boro. Mantan-mantan lu nggak ada yang bahagia. Oke, sekarang lihat saja ini dia. Liputan ada yang terapi di atas rel kereta api. Luar binasa, memang itu beda banget ya. Betul, karena aneh ekstrim ya, nggak Benar. biasa. Iya, kalau kamu pernah lakukan terapi ekstrim? Itu yang setrum tadi, aku pernah nggak diputusin. Pernah waktu itu dong. terapi menguruskan badan, bener diputusin ya? Pernah? Lewat SMS sama mantan? Terapi apa namanya? Terapi batin. Terapi hati itu. Bener, memang terapi ekstrim itu banyak manfaatnya. Kalau misalnya mau lebih jelas lagi, kita panggilkan pakarnya. Au. Ini dia, tamu ahli terapis Pak Wima. Pak Wima ini walaupun penampilannya serius, tapi beliau menggemaskan loh. Tadi waktu Vicky Su lagi nyanyi dia bilang, itu hostnya ya? Kita nggak dianggap Vicky Su dikata hostnya. Ayo Nggak apa-apa, emang dia host itu pengisi acara. Kamu nggak ngerti bahasa Inggris ya? Host itu pembawa acara. Pengisi acara. Anda, aduh, Aduh, ini terapi-terapi dia mau kita yang ngomong bahasa bikin Inggris stres, sama Pak. saya. Ya jelas-jelas lah, saya salah. Jadi Pak Wima, saya ini pusing berkelanjutan karena berpartner dengan dia. Gimana? Bapak katanya punya solusi yang katanya cukup ekstrim tapi menyembuhkan. Yap. Apa tuh, Pak? Terapi ekstrim ini ya? Ya. Jadi gini, ini ada terapi yaitu terapi lebah atau disebut dengan api terapi. Ya. Terapi lebah? Ya, api terapi lebah itu Buat disebut apa nih? Menghilangkan api terapi. pusing, kurus? Banyak sekali. Itu kalau di literaturnya ada 500 penyakit yang bisa disembuhkan. Ya. Dijamin, Pak? Sama seperti dokter juga gak berani menjamin. Tapi itu bisa penyembuhan. Bisa. Penyakit apa aja sih yang paling? Paling banyak stroke. Oh, stroke. Stroke. Kemudian vertigo, pusing-pusing ya. Iya, saya lagi pusing loh, Pak. Ya, Coba bisa. dicobain, Pak. Takut tapi ya. Ya, ini siapa yang berani jadi volunteer atau Indah? Apa nih? Jangan Diapain? lagi hamil. Gisu? Lagi hamil boleh nggak? Jangan. Kalau lagi hamil Jangan deh. harus hati-hati. Jangan dulu, Kobi. ya. Kalau gitu, Apa nih binatangnya? binatangnya lebah. Oke, sebelum ada yang coba, pernah nggak Pak? Ini kan menggunakan terapi ekstrim ini kan agak berbeda ya, Yap. dengan lebah. Ya. Pernah nggak saat praktek amit-amit cabang bayi gitu, Ya. si muka orangnya malah disengat lebah, jadinya malah bonyok gitu. Oh enggak, jadi gini, terapi lebah itu ada 1% dari komunitas atau 1 dari 100 itu alergi. Jadi memang dari sononya dia alergi. Tapi kecil kemungkinan. Yang kedua itu daya tahan tubuhnya lagi nggak bagus atau nggak fit, dia meriang. Itu aja. Oke. Dan itu kemungkinan kecil sekali. Kalau bahaya selama saya praktek nggak pernah. Oke, ini jadi untuk menghilangkan banyak penyakit pusing-pusing. Nah, Ayu Dewi lagi pusing nih. Berhubung ini acara baru mulai, kita cari yang korbannya paling emang enak. Enggak, aja gini korban. bagi dua dong. Enggak, Bu Ayu. Pak Wima sengat Anda. Ini bintang tamu biar sengat. Jadi kita sengat tuh maksudnya kasih pertanyaan banyak biar dia bisa jawab. Gimana yang Dari ini? mana? Gini deh Pak, saya mau nyoba, Gimana? tapi saya boleh tunjuk teman saya dulu ya Pak. Silakan. Sini lo, jadi kalau kenapa-napa lo duluan. Oke, Pak Wima silakan duduk di sini Pak Wima. Bersama. Pak Wima udah bawa, Di kepalanya tuh. ini udah bawa lebahnya. Oke. Pak Wima, saya perkenalkan ini kawan saya aktor Nicholas Saputra. Pak. Siapa? Jadi peralatannya apa aja, boleh dikasih tahu nggak Pak? Jadi gini ya, ini ada beberapa alat yang mesti dipakai. Yang pertama yaitu alkohol dengan ada kapas ini menghindari terjadi infeksi ya. Oh gitu. Apanya disengat Pak nanti? Kalau untuk pertama kali ditengkuk ya, ini untuk adaptasi sama untuk ngetes alergi dan daya tahan tubuh. Oh, ditengkuk langsung. Ditengkuk dulu karena di pas sini tengkuk ada langsung. kelenjar hipotalamus namanya. Tapi ini lebah yang digunakan lebah jinak Pak. Nah ini lebahnya nih.
Ya, lebahnya udah jinak. Jantan atau apa? Kalau lebah pekerja itu semuanya betina, tapi alat reproduksinya sudah nggak berfungsi. Oh, udah steril. Iya, jadi Oh, tidak pakai kambing tidak kali. bisa itu lagi. Balik badan nggak? Balik badan kan biar kelihatan. Gitu Pak, bener ya Oh Pak? iya, iya. Isa, Baca mungkin doa. ada salam buat keluarga atau anak terakhir. Dia malam Sayang. ini kan besok udah Oke. satu hari. Ini lo nggak ada alergi apa-apa? Enggak, insya Allah Oh enggak. iya, harus diketahui bahwa kalau ada yang alergi itu 50% alergi ini. Ya, tapi kalau enggak itu hanya 1% kemungkinannya. Ya. Itu apa Pak? Ini alkohol ya, jadi untuk menghindari. Bukan. Ntar badan. Enggak, ini harusnya Ayu Dewi langsung. Terapi selanjutnya. Anda menjebak ya. Kalau Mbak Anita kalau Iya. gini mau nyoba nggak? Ngeri juga kayaknya ya. Ngeri ya? Mungkin, Kalau cewek itu pada ngeri ininya ngadep tahu. sana aja. Nah, Ngadep maksudnya sana aja. Pak Wimanya Tapi kan tahu aku nggak ada penyakit, kenapa mesti diterapi gitu loh. Siap, silakan. Ya Pak. Ya, ini ya. Ini lebahnya. Pak, balik badan Pak. Oh, ya, Kayak silakan. tadi. Lu juga? Pak Wima, Biar kelihatan di sengat. Gue sih agak takut ya. iya. Habis lagi pusing. Pak Wima kenal nggak sih malah lebahnya satu-satu? Apa rasanya? Rasanya Buat yang di rumah ini tidak bisa dilakukan sembarangan. Bisa. Oh langsung dipijit. Itu kenapa dipijit Pak? Dia ngurangi rasa sakit biar lebih nyebar intinya. Oke, racunnya. Sebetulnya alatnya pakai itu. Besar. Udah. Sakit nggak? Oke. Itu pakai bisa ya? Mau diulang? Jangan diulang. Jangan Pak, udah kasih di film-film book gitu Pak judul. Itu kalau kesentup, ini disengat. Ya, habis disengat nih harus cabut nih. Itu apanya ini cabut? Nah, ini sengatnya, testingnya ya. Kalau di kita jarumnya. Oh, ini Makanya kan sengat lebah disebut dengan biakupunktur atau akupunktur menggunakan lebah. Oh, ini aku puntur dari binatang. Kalau biasanya kan Mbak Indah kan dari Jarum. Sensei atau dokter ya. Jarum, iya sensei. Mukanya Isa jadi hijau nih. Ini udah nih Pak, begitu aja Pak. Tadi atau dulu. Insya Allah kita tunggu nggak apa-apa ya. Kalau ada reaksi kenapa-napa berapa lama Pak? Jadi gini, kalau terjadi reaksi alergi itu cepat ya. Jadi biasanya dari tangan gatal, kepala gatal berarti ada alergi. Tapi ada kemungkinan sampai 3 hari. Oh, Masih ada ya. kemungkinan. Nyembuhinnya gimana Pak kalau emang itu benar-benar? Saya udah bawakan antinya. Nanti saya bawa kasih. Oh, I'm fine, thank you. Langsung bisa bahasa Inggris loh. Yes. Selama ini bahasa Jawa. Tapi lebahnya dari luar negeri ini. Silakan kembali. Coba. Ada yang berani Anita Hara mungkin? Ayo. Jangan takut atau Bu Ayu. Nggak, masalahnya aku pusing. Ntar takut Fungsinya apa dulu? Fungsinya apa dulu? Fungsinya apa? Kalau Jadi buat gini. kalau buat perempuan Pak. Terapi lebah itu tidak harus sakit. Jadi untuk kesehatan juga bisa. Oh, Oke, yang siapa lagi yang mau lebih sehat? Ayu Dewi. Ayu. Nah, ini berani nih Anita. sakit. Anita berani. Mentang-mentang aku bawa bunga ya, lebahnya mau deket-deket aku aja. Aku aja mau dekat kamu, jangan lebah. Duduk itu. Biar lucu aja. Padahal mau gue setia. Kita percaya. Setia acara ada. Jangan dibuka dong. Saya dibuka sih. Bapak, Pak Wima tapi bisa konsentrasi Pak dengan kecantikan seperti ini Pak. Nggak salah sebut ya Pak. Anita saya sibak sedikit nggak apa-apa ya? Anda sibak tadi Dan Isya kalau ini sibakin. kapas harus diganti ya setiap pasien nih. Oh. Pak, tapi ini ngomong-ngomong udah dapet izin gitu-gitu Pak. Kenapa? Izin praktek. Udah. Tapi Pak Wima, memangnya lebahnya berapa banyak sih di situ? Apa memang Pak Wima ada satu khusus untuk penyakit ini, penyakit ini? Oh enggak, lebahnya sama. Sama? Semuanya sama. Nanti kalau misalnya dia ada penyakit, Ya, terus kamu dia tenang. Enggak, kamu jangan panik. Enggak, kamu jangan panik. Kalau kamu Bukannya lebah sakit, sekali kamu sakit. pegang tangan aku di sini ya. Aku ada di sini. Lebah ini dipakai hanya sekali. Iya, Oh, bukannya jadi kalau udah Nah, ini Kaura di sini. udah nggak dipakai Kalau lagi. udah Pak, lebahnya meninggal. Dia mati. bukannya Enggak, mati, dia mati lebahnya. sendiri. Mati Selalu sendiri. memburu lebah loh saya. Kalau dipakai lagi nanti tularan. Pasti. Oh, berarti satu orang satu lebah. Aduh, pas banget nih. Akan nunduk ya. Saya jagain. Pegang tangan. Kayak dicubit. Tenang. Buran. Apa rasanya? Jadi cubit katanya. Tuh. lagi sakit katanya nggak boleh. Pengen sih. Wah. Kutil. Jarumnya. Jarumnya nih. Jarumnya panjang. Sakit.
Udah nggak? Apa rasanya? Cepet banget. Coba lihat muka saya. Apa yang terjadi? Ya, tetap. Tapi sekarang udah oke. Udah oke. Ada perubahan? Perubahannya untuk apa yang ini? Untuk Bikin stamina tambah iya, oke. itu daya tahan tubuh, untuk adaptasi juga ya. Jadi kalau nanti Efeknya sangat bisa langsung kita rasakan saat ini juga atau bisa, Oke. bisa tapi nggak gitu banyak. Kalau mau 4-5 titik lagi mungkin bisa. Wow. 4-5 titik sekaligus. Tapi tidak cuma sakit di awal aja kan? Emang semua itu di awal memang sakit, selanjutnya udah biasa. Loh, ini kan sakit di awal, setelahnya kalau emang udah biasa. coba deh. Enggak. Sakit banget. Iya, Di awal. Sementara aja. Kayak disuntik, Pak. Kayak disuntik. Tapi katanya. kenapa kalau lagi sakit nggak boleh? Pak, ada pertanyaan dari Vicky Su, Pak. Apa tuh? Kenapa harus dilakukan ketika kondisi badan sehat? Jadi gini, sengat lebah itu ibaratnya kayak imunisasi. Oh. Jadi harus dilakukan fit Benar-benar. untuk Kalau pertama kali aja. kalau anak kan imunitasnya Berikut. harus sehat juga. Iya, kalau kan repot malah. Vaksinnya. Berarti dalam tubuhnya tuh ada antibiotik ya? Maksudnya lebah itu mengandung antibiotik juga. Antibiotik, ya, antiinflamasi, antifungi juga. Jadi banyak sekali kandungan dalam itu untuk mengatasi berbagai penyakit. Bagus, berarti lebah diciptakan memang untuk membantu manusia menjadi penyembuh. Ini baru sangat lebah. Ada lagi salah satu terapi selanjutnya yang akan menegangkan. Jangan kasih tahu kalau terapi yang ini memang benar-benar menegangkan. Apa yang akan dilakukan kepada kita? Terapi macam apa? Ini dia, Abah Rafiq. Abah Rafiq. Apa kabar, Abah? Alhamdulillah Buat sehat. kameramen, pemirsa Late Night Show yang belum disunat, silakan. Bukan mantri. Ini terapis, Abah apa? bukan mantri. Terapis. Apa? Jangan Nanti dikasih aja deh. tahu, jangan dikasih tahu. Terapis apa jangan dikasih tahu. Kan kayaknya udah ekstrim ya. Ini berbeda. loh. Ada yang mau nambah Terapis mungkin? yang ekstrim ya. Iya. Lebih menegangkan dari Pak Wima. Iya. Pakai apa, Pak? Nanti kita tanya lebih lanjut apa media terapi Abah Rafiq Ahmad. Tetap di Late Night Show. Mau tahu terapis apa yang sangat menegangkan yang akan dilakukan oleh Abah Rafiq? Kalau Pak Wima tadi disengat dengan tawon. Kalau Pak Ustadz, Apakah yang ada di dalam atasnya Bapak Rafiq? Buaya ya, buaya. Ada yang bisa tebak dari Maida? Ular. Terapi ular. oh tapi Ini sebenarnya buaya. begini, Buaya darat. Pak Wima kita ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih atas informasi terapi lebahnya. Kan di sana banyak yang mau diterapi, Pak. Oh, iya, Ya. Pak. Boleh Bapak ke Untuk Pak Namrul Wima. menuju pasien selanjutnya? Nggak apa, nanti alatnya ada lagi di belakang. Pak Ustadz, ini apa ini terapis ekstrimnya nih? Ya. Saya, Ciri-cirinya aja kasih tau bocoran, jangan Menggunakan sebutkan apa biar aja? orang penasaran dan langsung act nanti. Oke, yang jelas terapi ini tidak keluar dari syariah karena ada salah satu hadis Rasulullah di mana beliau mengatakan ada 3 unsur pengobatan yang mengobati. Yang pertama dengan berbekam, yang kedua dengan meminum madu. Nah ini yang ketiga yang saya ambil. Oke, yang pertama minum madu, Nah. kedua dibekam, Iya. yang ketiga yang ini. Ini. Catat. Nah untuk cewek-cewek cantik bertiga. Ini cowok, Untuk 3 cewek cantik. Kalau kira-kira nih ada pengobatan ataupun ada terapis ekstrim yang seperti ini belum kita kasih tahu ya. Kira-kira kalian lebih penasaran atau malah takut? Indah, kalau lo Takut aku kayaknya. takut. Aku mau yang normal-normal aja. Apa karena lagi hamil tadinya? Minum berani? madu berani deh aku. Dibekam biru-biru. Pernah nggak? Belum pernah. Belum pernah. Nah yang apalagi yang ini nih kayak pakai binatang juga ya Pak ya? Enggak. Oh, Ini bukan binatang. Kalau Vicky itu Ini nggak ya? Yang jelas salah satu Regu-regu. manfaatnya itu buat peningkatan metabolisme. Tergantung apa sih sebenarnya?
Oh dia masih, kalau Vicky masih tahu dulu. Kalau Mbak Dita? Kalau ini aku mau nanya sakit nggak? Enggak. Sama Soalnya tadi sekali udah nggak sakit. Enggak sakit dan aman. Kalau gitu saya mau. Langsung. Oke, saya mau. Kalau gitu. Langsung. Karena Tepuk tangan tadi. buat Ayu Dewi. Pokoknya. Sorry, kru siapin tanda tangan sama kontrak tidak mundur. Ini udah langsung nggak Oh mundur. tadi lebakan saya kasih kesempatan sama rekan-rekan. Oh ini Pak saya mau Pak. Jadi kalau ada apa-apa siap cari host pengganti. Besok kita buka peluang baru untuk host yang baru menggantikan Ayu Dewi. Ini kan pengobatan lu kayak mau nyelakain gue. Oke Pak, ayo Pak. Apapun namanya. Ya serius ya. Yes. Silakan Bu Ayu sambil duduk. Pakai alkohol atau pakai apa? Oh enggak, posisi duduk aja. Iya duduk ya. Alatnya apa? Jelaskan Pak. Alatnya apa? Cie pakai handuk dulu. Oh, mau dikeramas Pak? Rembat. Terapinya krembat. Lalu Pak. Kok basah handuknya Pak? Bekas orang. Pak ini apa dulu Nang? Bentar deh. Pak. Enggak diem, Anda diem ya. Enggak Anda bantu dong Anda. Bantu. Emang siapa? Krembat basah. Pak saya masuk angin Disemprot, Pak. ini lagi disemprot. Iya tunggu dulu. Pak tunggu dulu Pak. Aman. Yang jelas aman. Ya, dan tidak terasa sakit sama sekali. Tolong Anda bisa ngadep ke sana. Karena muka Anda tidak dibutuhkan, tapi prakteknya yang dibutuhkan. Oh iya dong, orang udah bosan lihat Anda, coba lihat. Basah masuk angin Ya. Pak. Saya lagi masuk Ya. angin pusing. Iya, justru ini nanti buat pengobatan masuk angin juga manfaatnya. Bener Iya. dong Pak. Iya, oke. Namanya dulu apa Pak? Tadi kan ada namanya lebah. Gitu ya. Nanti saya sambil jelaskan. Apa Pak? Apa sih? Belum mulai. Diam dong, Bu Ayu nggak kelihatan dong di kamera, lihat ke sono. Lo kalau berani coba. Ya saya nanti. Ngadep sana. Kemana sih? Nggak kelihatan di kamera. Jadi rambut. Goreng-garing. Tenang semua, butuh konsentrasi Pak Ustadz. Pak Ustadz, apaan ini? Ini Astagfirullahaladzim. namanya terapi bakar. Nggak panas dan nggak sakit, aman. Ya. Adapun ya, Pak Ude. aman. Ini untuk ya, apa aja, udah Pak Ustadz? merasakan. Ya. Ngobrol Yang aja, pertama lupain aja. buat peningkatan metabolisme. Yang kedua untuk mengencerkan darah-darah tubuh. Iya. Pak kok habis? Pak kok hangat Pak? Enak kan? Ya. Kemudian manfaat yang lain diantaranya itu untuk membakar lemak-lemak jahat, menurunkan kolesterol, termasuk untuk penderita diabetes, karena diabetes kan berkaitan dengan pankreas. Dengan rangsangan sengatan api ini mampu untuk memperbaiki kinerja pankreas. Jadi di Islam itu ada madu, bekam, dan ini bakar. Iya, sengatan Satunya lagi api, nih bakar. sengatan api Bapak atau nggak bilang-bilang nih mau dibakar hidup-hidup Pak. aman. Keren. Aduh Bapak. Wow. Aduh. Wow. Apa lah? Hai teman-teman, Nah, ini sekarang guru kita yang bagaimana baru, dengan Suhu. rasanya? Dia kuat sekali. Suhu. Ingin langsung keluar. Ini adalah pengganti keras sakti. Anda luar biasa. Suhu. Baru dibakar Pak. Udah gitu Pak. Iya, angkatkan Kalau langsung. gitu depannya Pak. Biar angkat kaki saya. Jadi Suhu luar biasa. Suhu. Satu lagi. ada yang foto nggak tadi? Aman. Ini nih. Anget apa? Jangan di sini, jangan di sini, jangan di sini. Masih pusing Pak, nggak? boleh. Hilang sih gara-gara ketakutan. Aman, yang jelas aman. Jadi Oh, enggak. Indah, Vicky, dan Anita Hara dan semuanya. Melki saya lihat belakangan ini di Biar kepalanya nggak gampang mungkin pusing. ada banyak. Diam. Kepalanya mau dibakar. Gampang pusing. Kepalanya. Wah, ketahuan tuh banyak pikirannya. Nggak bener. Anggap aja kerimbat, Mel. Ini tadi saya diginiin nih. Pak, hati-hati dia Awas. baca, Pak. Wow, keren. Pak, saya mau tanya Pak. Ya. Kalau di kepala bisa menghilangkan kenangan masa lalu nggak Pak? Bila yang tertulis untukmu. Ya. Rambutnya hilang nggak?
keringat dingin langsung keluar karena manfaatnya yang paling hebat itu adalah untuk peningkatan metabolisme. Suhu kedua. Enggak, aman. Bajai udah 2, Isa udah, Melgi udah. Yang ini nggak usah pakai anduk Pak, Aden Pak. Yo, gua udah gosong kulitnya. Yo, lu bakar kagak pakai anduk kayak hitam kayak apa lagi? Biar lebih keras. Silakan. Apa tuh, Pak? Bisa, tanpa menggunakan anduk juga bisa. Tapi di telapak kaki. Dianget Ya, loh. karena posisinya kulit telapak itu kan lebih tebal. Ini bisa. Tadi nggak ngapa-ngapain loh dia. Kamu tahu nama saya siapa? Raffi Ahmad. Panggilan saya apa? Api Ahmad. Gak usah lah api ditabrakkan dengan api. Banyak. Pak Ustadz. Ya. Dibakar di kepala sama di belakang apa bedanya? Ya, kalau untuk di kepala itu terutama Silakan duduk, bagi Pak Ustadz. yang ada kaitannya dengan gangguan saraf, misalnya dia sering merasakan migrain ataupun mungkin sering merasakan vertigo, itu kan karena adanya kekurangan oksigen dalam darah. Iya. Dengan rangsangan panas ini mampu untuk menambah peningkatan metabolisme juga, termasuk untuk menambah oksigen dalam darah. Ini yang cowok normal, cewek nggak apa-apa ya? nggak ada masalah dan aman. Terapi ini harus dilakukan berapa kali? Harus sebulan berapa kali atau sekali? Tergantung penyakitnya. Kalau yang paling lama itu kalau yang nanganin AIDS. AIDS bisa tersembuhkan dengan terapi bakar, sama ada beberapa media terapi dengan diantaranya mandi di saat waktu sholat tahajud. Dengan meminum air zam-zam, dengan meminum madu dan dibantu dengan terapi bakar. Karena dari terapi bakar itu mampu untuk peningkatan metabolisme, peningkatan vitalitas, peningkatan imunitas, serta untuk peningkatan stibor. Baik, Peningkatan Dewi. vitalitas. Rasanya apa tadi waktu dibakar dan setelah dibakar rasanya apa? Apakah Anda mau karaoke atau enggak? Saya pengen cepet-cepet pulang. Pengen olahraga. Tapi angetnya kerasa. Terus kan tadi saya pusing banget ya. Di pusingnya hilang loh. Apa gara-gara? Saya nggak tahu gara-gara saya ketakutan jadi pusingnya nguap. Apa gara-gara itu ya? Memang manfaatnya salah satunya adalah itu. Oh gitu ya Pak? Iya. Anita, Vicky, dan Indah Ahmad mau nanya mungkin? Silakan. Aduh, apa bagian mana yang nggak boleh dibakar? Ada nggak? Semuanya bisa. Bisa semuanya. Semuanya bisa. Mukanya. Nggak ada bahaya Semuanya gitu? bisa. Nggak ada. Karena begini, sebenarnya untuk terapi sengat api ini manfaatnya itu sama dengan ketika kita berjemur. Ya, ketika kita berjemur itu manfaatnya sama. Atau enggak kita mandi dengan air hangat. Tapi terima Cuma kasih kepada Pak Ustadz. perbedaannya Ya. kalau untuk mandi dengan air hangat kan rasa energi panasnya cuma beberapa detik ya. Kalau ini bisa bertahan bisa sampai setengah jam. Oh ada yang sengaja. Ini luar biasa. Terima kasih pada Pak Ustadz yang sudah memberikan informasi dari terapi ekstrim menggunakan media bakar. Oke, baiklah. Ini terapinya ada lagi nih yang mau kita hadirkan. Tapi sebelumnya terima kasih dulu sama Bapak Rafiq. Tepuk tangan dong. Hair. Terima kasih. Memang terapi ekstrim itu berbeda-beda. Tadi yang pertama di setengah tahun, yang kedua dibakar. Ketiga kamu janji ya? Oh tidak. Saya sehat, alhamdulillah, saya kuat. Kan nyobain dong, boleh dong ya? Habis ini yang mau nyobain siapa? Vicky Su. Kita panggilkan ini dia, terapis lintah, Pak Syarif. Assalamualaikum Pak Syarif. Gimana Pak keadaan sehat ya? Lu mesra banget pikir mau bikin prewedding. Baru ketemu. Tapi saya suka loh sama terapis-terapis ini. Gayanya semua rapi-rapi pada pakai tas. Keren banget. Ini alatnya disimpan di dalam tas nih Pak. Maaf. Wah, yang ini tasnya paling kecil tapi Pak Syarif ini menggunakan terapis menggunakan lintah. Bukankah lintah itu bila mana sudah nempel tidak bisa lepas bila mana hanya ada geledek? Itu bunglon. Enggak. Iya, kenapa itu menggunakan lintah bukan lintah itu malah menyedot darah-darah kita sehingga kita menjadi lemah. Justru karena darah kita terlalu banyak atau terlalu kotor, maka ini fungsinya untuk membuang darah kotor itu. Kalau silakan Bu Ayu.
Saya penasaran. Aduh, aku maaf banget ya, tapi baru aja ada temen aku yang meninggal karena digigit lintah. Jadi Digigit? iya, disedot lintah terus udah gitu dibawa ke rumah sakit, udah telat, udah meninggal. Udah habis darahnya disedot. Heeh. Oh, di mana di hutan gitu kali ya? Di Papua Nugini. Oh, Nah, kalau ini kan terapi mungkin biar lebih aman beda lagi, ya. Mas Arif tidak sendirian. Kita panggilkan seorang dokter. Dokter Rizal. Ini anak gue. Kabar baik ya? Baik. Sehat ya? Nah, dari mana? Dari tadi di sini, Mbak. Lu aman. Pak Dokter, apa kabar, sehat ya? Sehat, Bi. Begini Pak Dokter, kita sedang membahas tentang terapi ekstrim. Jadi memang kayak cewek-cewek cantik ini yang ada di sini, Vicky Su, Indah Kalalo, Anita Hara, Ayu Dewi, dan mungkin wanita-wanita cantik yang lagi nonton. Terapi ekstrim mereka sering lakukan untuk kesehatan mereka, menjaga kebugaran, menjaga kelangsingan, dan lain-lain. Tadi kita udah ada terapi ekstrim. Pak, Ada yang disangka tawon. aku tadi diklaim, tapi boleh diperiksa nggak ya? Pak dokter, Takutnya ada luka bakar. Aku Gimana, sakit Vi? loh, Pak Bisa dokter. diperiksa nggak ini? Nggak, liatin aja. Coba saya lihat. Oh, aman kok. Aman. Mampus. Jangan dong, sono. Tadi kamu di sini mulu. Pak dokter, saya juga sakit loh Pak dokter. Tadi saya disengat lebah. Boleh dilihat nggak? Pak, bisa dilihat nggak, Pak? Sangat lebah tadi. Apa Pak dokter? Pak Dokter, jadi ini mau ada lagi terapi ekstrim yaitu disengat sama Sedot lintah. ya disedot lintah. Bagaimana itu? Apakah ada juga dalam praktek kedokteran? Oke, jadi tadi ada yang namanya yang lebay ya. Nah, untuk lebay itu sendiri, itu udah disahkan sama WHO. Gitu. Jadi, Oh, lebah udah Udah, disahkan di kedokteran. oke, udah disahkan ke kedokteran sebagai pengobatan alternatif yang resmi. Karena itu menggunakan ada namanya BVT atau bivenom terapi. Karena terbukti secara medis, sengatan lebay yang tadi bisa mengaktifkan saraf-saraf yang terputus atau berhenti. Gitu. Oh, Jadi makanya kalau di luar stroke negeri, bagus ya. ya benar untuk stroke dan juga persendian yang sarafnya mengalami gangguan. Nah untuk yang bakar tadi itu ditemukan. Lihat ke saya dong, kan tadi saya yang dibakar. Oke, yang dibakar tadi itu kok saya jadi panas ya? Jadi Artinya panas. tadi panas. Oke. Jadi Ototnya tebel banget. Ya, lanjut Ya. dong, maaf saya hilap. Jadi yang terapi bakar tadi temukan seorang Cina namanya Han Li, perempuan malah. Ya, jadi itu untuk sebenarnya untuk kebugaran gitu. Lebih tepatnya untuk kebugaran dan melancarkan peredaran darah. Jadi nggak apa-apa, itu bisa juga ya. Itu bisa juga, cuman harus perhatikan sebenarnya itu kan pengobatan alternatif. Sebenarnya itu secara empirik belum terlalu terbukti karena penelitian di situ belum ada gitu. Cuman dari data-data yang pasien yang datang berobat dengan cara seperti itu, terbukti ada yang sembuh gitu. Kalau ini dari lintah, gimana nih? Ini Oke. langsung mau praktek. Ada penelitian Vicky Su mau langsung nih. Saya ada menyetujui. Tadi kamu sudah bisik-bisik. Oh gitu ya. Anda dong, berarti nunjuk. Raffi Ahmad gimana? Kalau masalah bilang buat saya terlalu mudah. Jadi saya persilakan, ingat kata pepatah, ladies first. Ayo Indah. Lagi ambil Bunting jangan. nggak Lagi boleh. ambil. Vicky Su mau tadi dia dengar. Ya, tadi mau bilang. Benar. Tanya lu, ada efek samping nggak Pak? Nggak ada, udah langsung. Nah, kasih dong bintang tamu kan Vicky jarang. Vicky kamu gak usah takut. Cule Ayo. banget deh. Berdua ya? Hah? Ya udah berdua ayo. Oke berdua. Ayo berdua. Enggak, aku Ini takut. pegangin Raffi yang disentuh. Ayo. Lagi sakit. Kamu nggak awalnya aja sakit. Ini efeknya buat apa sih? Ini kalau kalian dari mau biar dokter aja loh yang aku obatin Bang. Emang bisa? Siapa nih yang berani nih? Oke. Siap, saya Pak.
Oke. Pak, lintahnya taruh dada, Pak. Biar hatinya setia. Terbuka. Boleh lihat nggak lintahnya? Boleh. Pak, lintahnya ini, dokter boleh geser sini, dokter. Coba lihat dulu lintahnya. Lintahnya ini modelnya lintah ada khusus atau gimana, Dok? Benerannya lintah mematikan kan, Dok? Sebenarnya gini, harus lintahnya syarat yang Enggak, pertama adalah harus aku di takut bakteri hewan dulu, buas. artinya tidak mengandung bakteri. Aku lihat Karena dulu. paling sering lintah yang ada di luar ya itu kotor atau mengandung bakteri. Jahat banget sih. Terus yang pertama harus ya Aduh, lihat dulu. Kepo. kalau ya jadi di Oh bakteri my kayak God. seperti di sterilisasi di air Oh, lintah darat kan itu. Ini berarti udah berani. Udah bersih dari bakteri. Tapi kalau kita Aku takut pakai cicak. kecil aja. Lagi kan takut begini-beginian. Mana sih? Kalau Kalau laki itu biasa. Mas Raffi pakai gede aja. Kalau Tapi pakai yang gede. Tapi sebenarnya kalau dibandingkan sakit ya lebih sakit lebah gitu karena Lebih nyengat. si Itu ya, Dok? iya gitu. Geli Si masalahnya. lintah itu sendiri punya penghilang rasa sakit sebenarnya. Enak loh kalau denger dokter ngomong, dokter nggak mau nge-host, Dok. Kalau lintah. Kalau nanti sama izin dokter aja yang ganti. Ini siapa yang mau nih? Udah. Itu yang apa? Aku takut cicak. Itu mirip cicak. Sebagai pria jantan Anda harus buktikan. Tapi penasaran Raffi, coba. tangan aja dah. Bapak sedang memilih lintah. Lintah mana? Tuh, uget. Lintah ngadepin lakinya kan kuat. Lihat tangan Di saya. mana sih? Di mananya, Pak? Uget. Ini bukan lintah yang pakai 17-an ya? Sebelah sini Pak, biar ke shoot kamera Pak. Bapak biar masuk Oh, TV. Sekeluarga nonton di rumah. Wih, Bapak masuk TV. Di situ masuk angin Pak. Itu asik. Si bapak kok nggak di ini? Tuh, Ya prosesnya gimana, Pak? Lintahnya diapain dulu? Prosesnya lintahnya dipegang dulu. Dia? Dipegang dulu. kok itu nggak gigit? Iya, Enggak. dipegang, Udah Pak. ngerti nih mah. Apa? Udah ngerti. Jinak. Kata bapaknya lintahnya ngerti mau masuk TV jadi jalan-jalan mulu. Tolong jangan berisik ya mengganggu konsentrasi saya loh. Oh, takut ya. Dokter takut sama lintah. Enggak takut. Ayo Vika. Makanya kita pakai alkohol. Jadi si ular Lintah dong kulata. Tetep ya usahanya. Ini Pak, kok dalam prosesnya gimana, ilmu Pak? presenter Ini prosesnya kita pakai kekosongan yang alkohol sedang dulu. ada. Oke. Biar bersih, steril. Terus pertanyaannya Pak, itu ada yang besar, ada yang kecil, yang Nah, membedakan kalau yang apa? besar itu yang udah Lintah? dapet kronis, digorok. Iya, dan syaratnya ini harus steril ya. Ya, kita lihat ya, ini steril. Oke, Bapak mensterilkan dulu katanya. Terus lintahnya nggak mati. Semangat Raffi. Karena pada saat Ini yang suka kesemutan Jadi pada nih. saat lintah Nah, kesemutan bisa hilang. menusuk, ya, Pak, ini nggak bahaya ya, Pak? ada hubungan darah sama lintah gitu. Jadi Keluarin aja, steril keluarin. dan steril. Iya sih. Pak, ini nggak bahaya bener Pak, begini-begini deh teman saya Pak. Ya. Ngaku-ngaku gue aja mas. Oh yaudah Pak, yang kasih bayar deh. Pak dia gigit saya Pak. Bapaknya aja megangnya pakai tisu. Pak dia gigit saya Pak. Apa rasanya? Dia telah gigit. Oh Pak dia renggut Pak. Tapi Pak dia renggut darah saya Pak. Tidak lebih Ya, sakit ngomong dari aja, dia lebah nggak ya. mau gigit. Iya. Iya. Lintahnya aja nggak mau gigit. Enggak, belum gigit, nggak mau gigit Raffi dia. Asem katanya. Belum mandi ya. Kang bohong nih pasti kan. Cara pertama jadi Lintah nggak mau gigit lintah. Kurang gede kali Pak lintahnya. Lintah nggak mau gigit. Lintah nggak mau gigit lintah. Lintah lebih kejam daripada perempuan. Lintah hati kan? Lintah aja nyerah. Nggak mau loh Raffi. Raffi kurang manis deh kayaknya nih. minyak wangi dia. Dia tidak berani. Coba pindah ke bibirnya, Pak. Bibirnya aja Pak yang disengat gimana, Pak? Sambil dijelasin Pak, ini apa nama prosesnya Pak? Ini prosesnya waktu gigit dulu dia. Oh harus gigit Mengeluarkan dulu. gigi. Terus? Nah, terus Tapi dia nggak beracun. mengeluarkan cairan pengencer. Dan setelah encer itu baru dia ambil darahnya. Oh, nah nanti apa yang akan didapatkan oleh yang digigit? Belum, nggak mau dia. Nggak mau Lintahnya gigit. aja nolak loh. Pak. Coba. Ganti orang. Koron. Itu Itu ganti adalah gigi saya dulu. punya debus. Yang bisa gigit saya hanya wanita. Buka. Aden, pilih di mana? Pak, ini di mana sih Pak? Boleh milih tempatnya? Boleh milih tempatnya atau? Boleh.
tangan aja Pak sama terapi. Iya, boleh. Jangan nggak sakit kan Pak? Enggak Yang sakit. giginya dikit-dikit aja Pak. Gigi cuma 2. Iya, jangan pakai topi dong biar kelihatan muka lu. Tuh kalau pakai topi kayak pakai kang parkir. Nah, kalau gini juga cakep nih kayak Andre Stinky. Ini susah deh. Oh, alasan leher. Kalau kemejanya nggak bisa dibuka, celananya kali. Pak, Lintahnya pakai behel Pak, biar sakit. Oh, Pas Aden pakai alatnya beda. Untuk yang ada di rumah, tolong jangan sembarangan ya. Ini Ini cara kedua diperlukan kalau oleh misalnya orang-orang mau yang pakai ahli. Cara kedua. Kita pertama Cara dulu pakai kedua? cara kedua. Oh, tangan dibolongin Pakai dulu. alkohol dong Pak. Ini alkohol aja dong. Sebelumnya saya boleh nanya nggak? Silakan. Dokter udah punya istri belum sih? Kok dokter yang ditanya? Lu pada gangguin dokter aja lagi ya? Ini enak kayaknya nih. Wih, nih, tuh. Bapaknya aja berasa tuh Ini enak. penasaran. Itu lintah yang sama Pak. Lain. Lain lintahnya. Gede Pak, yang mau beranak. Lintah kolong. Udah gigit belum? Kata lintahnya pas banget tuh coklat-coklat tempat gua berkubang. Jangan sampai ada apa-apa. Dia ceritain deh sakit nggak? Pak, kalau kali ini lintah nggak berani, di depan ada kobra Pak, masukin Pak. Wah, nggak mau juga. Dia nggak mau juga kayaknya ya Allah, alhamdulillah. Pak yang gede Pak, yang gede Pak. Enggak, kita pakai 2 prosesnya. Apa lagi Pak? Kita pakai lancet. Itu nggak di casting kali Pak tadi. Nah, ini yang baru ya kita pakai ya. Apa itu Pak? Ini lancet untuk ngeluarin darah, mancing. Langsung dikeluarin darah, pecah sih. Pak, jangan Pak. Apa? Ngambil darah gitu nggak sakit. Itu loh cuma di. Sama jarum. Paling takut sama jarum Pak saya Pak. Aden mungkin mau lambaikan Ini tangan. nggak kerasa kok biasanya kalau Jangan pakai jarum Pak. Tunggu Pak. Ada tombak nggak tombak? Kalau yang langsung aja dari lintahnya gimana Pak? Nggak usah dipancing pakai apa-apa. Bisa, cuma agak lama. Coba yang besar aja. Mungkin ganti lintah kali Pak. Apa? Lintahnya yang besar aja kali. Itu kan Oh ya kecil. udah. Kita ganti lagi. Untuk Dokter Rizal, ini kalau di kedokteran juga ada sebenarnya. Iya. Dokter juga pernah ya. Penyakit apa Dok yang bisa disembuhkan Nah, sama si jadi lintah ini? paling sering adalah pembuluh darah yang tersumbat. Karena si lintah ini sendiri punya zat namanya hirodin. Hirodin itu akan memecah si trombosit atau yang pengentalan darah atau sumbatan darah. Makanya dulu kalau pernah dengar namanya Ibnu Sina ya, dokter muslim yang dulu itu menggunakan lintah untuk operasi gitu supaya darahnya tidak membeku. Nah si lintah ini sendiri tidak dibiarkan kan mungkin orang taunya lintah dibiarkan jalan terus ngisep kan. Iya. Sebenarnya itu dari pakarnya naruh lokasinya di mana gitu. Yang nentuin sebenarnya pakarnya, bukan lintahnya yang nentuin. Gitu dan pada saat kalau seandainya dia ngisep darah dia akan ngeluarin hirudin masuk ke dalam darah. Oh, Supaya lebih ibaratnya, lancar tempat-tempat yang tersumbat yang tadi. ibaratnya dia tuh gigit dengan ngebuka jalur biar zatnya Iya. dia bisa masuk ke darah. Iya. Tapi kalau terapi ini nggak boleh sering-sering atau gimana dari ilmu kedokteran? Sebenarnya kita dari kedokteran sendiri pengobatan ini kalau sisi medis kita tidak pernah ngelakuin pengobatan ini. Ini termasuk dalam Jadi tidak dianjurkan. alternatif. Kita bukan tidak menganjurkan atau menganjurkan. Sehat kok. Kita cuman edukasi pasien kalau seandainya pengobatan seperti ini ada pengobatan alternatif, ada punya beberapa rules untuk pengobatan alternatif yang dipastikan mereka punya izin dan yang kedua prosesnya harus secara benar, harus steril dan aturannya harus secara benar. Ini kenapa kira-kira agak sulit menggigit? Ini lintahnya kecapean ini. Lintahnya kecapean. Oh, baru bapak marah. Aduh, lintahnya honor transfer kirim sekarang dong. Langsung dia gigit cepat. Kabur. Anda mau kemana? Katanya nggak usah. Ya udah, oke Pak, nggak apa-apa Pak, santai aja dulu. Jadi tadi sedikit emang itu hanya informasi aja bahwa terapi ekstrim menggunakan bakar, tawon, sengat, Di lebah lebah dan ataupun lintah. itu bisa dilakukan. Kalau udah ada dokter, kita juga sekarang mau memanggil pakar hypno walking. Apakah itu? Saya juga nggak tahu itu apa. Waking. Oh, waking. Walking, jalan kali ya. Gini nih, belajar bahasa Inggris di pasar gini. Itu kan bukan waking, walking itu. Walking itu pakai L tengahnya. Ya ini orang nggak. Ini aku malu. Langsung aja kita undang ini dia, Bapak Rudi.
yang selalu memiliki pikiran yang positif. Tapi benar dulu, Iya, tahu Pak. nggak tadi? Iya. Aden kan sulit ya tadi di Benar. sama Disentuh sama ya kan? lintah. Tapi pun perlu beberapa kali kan? Betul. Karena lintah tidak mau mengisap buaya darat. Tuh dengerin tuh Anda berdua makanya Saya harus tos sama Raffi gitu maksudnya. dia harus jenis lah ternyata. Jadi lintah punya peri kebinatangan ya, dia tidak Ada mau insting, sama ya. ada insting. Bersama binatang dilarang menggigit. Dilarang Silakan menggigit. Fardi. Iya, di mana? Kita nanti Iya, akan terima ngobrol-ngobrol kasih. tentang waking therapy. Bener waking ya? Yes, betul. Pak No, Andri. it's good, yes. No false. Ya. Artinya itu bener nggak salah. Benar. Tapi terima kasih untuk Pak Syarif ya Pak. Nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menunjukkan step-step terapi lintah. Dadah Mas Arif. Ya. Sahabat terapi semua, anak geng. Geng alternatif namanya. Nanti kita balik lagi seperti apa informasi. Membutuhkan jasa hypno waking. Dokter, aku mau. Tetap di Late Night Show. Langsung kita akan melakukan hypno Waking. waking. Gue berani kalau ini. Sebentar, Benar. sebelum ini hypno waking biar dijelasin dulu sama Pak Rudi. Berani deh kalau yang gini-gini. Itu selalu disebut dengan waking hipnosis. Asalnya dari hipnosis. Jadi hipnosis itu hipnos artinya tidur. Tidur. Waking bangun. Is itu dengan kata sifat. Jadi seperti tertidur. Sebenarnya bukan tidur. Jadi hanya mengistirahatkan otaknya yang kiri kemudian mengaktifkan yang kanan. Ini gunanya untuk Hipnosis itu memasuki alam bawah sadar, kemudian kita bisa memperbaiki secara psikis masalah-masalah kita. Nah, di dalam metode hipnosis, kemudian berkembang menjadi pengobatan disebut dengan hipnoterapi. Untuk masuk ke alam bawah sadar ada dua cara. Ada relaksasi, yaitu diistirahatkan seperti yang umum kita lihat. Dan ada satu lagi dengan waking hipnosis, dengan mata terbuka. langsung kita praktekkan. Mata Iya. terbuka. Siapa yang berani? Indah, Saya Vicky. Berani bener nih. Indah Siapa? kalau dulu ya. Kuncinya begini, bebaskan pikiran Anda, hilangkan semua analisa, gunakan setiap kata-kata saya menjadi imajinasi dalam pikiran Anda. Artinya, setiap kata-kata kita akan memunculkan gambar. Gunakan itu. Sampai saya katakan, bayangkan Anda naik kuda, maka bayangkan saja, nikmati saja. Oke. Buat yang di sini jadi butuh konsentrasi ya. Butuh konsentrasi. Musik tolong dikasih bantu Boleh. hipno yang Sandarkan bagus. badan Anda, siapapun yang boleh ikut. Semua bisa Kalau ya? penonton juga mau ikut, saya akan kasih cara umum. Oh, masa bisa, masa. Boleh. Bisa ya, Pak? Boleh ya. Nah, sekarang duduknya seperti itu, kakinya 90 derajat. Kaki 90 derajat, mohon maaf ya, 90 derajat seperti ini. Maaf, seperti gini. 90 derajat, kemudian sandarkan badannya. Relax. Oke. Nah, sekarang rilekskan diri Anda. Bernapas dengan rileks. Merem. Nanti saya pandu. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga tarik nafas yang dalam dari hidung, sedalam-dalamnya, seboros-borosnya. Kemudian saya katakan buang lewat mulut, maka buang lewat mulut. Rilekskan, kendurkan tubuh Anda. Tangan Anda di atas lutut, semuanya di atas paha Anda. Rilekskan. Sekarang saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga tarik nafas yang dalam dari hidung dan buang lewat mulut. 1, 2, 3. Tarik nafas, mulai. Buang lewat mulut. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tarik nafas, mulai. Buang lewat mulut. Niatkan di hati Anda. Ikuti kata-kata saya. Aku niat melakukan relaksasi. Untuk kesehatanku. Untuk ketenanganku. Untuk kebahagiaanku. Karena Tuhan yang Maha Kuasa. Rilekskan diri Anda. Sekarang Anda boleh buka mata. Lihat ke saya. Kita akan gunakan sugesti ini. Jadikan sugesti ini nyata dalam pikiran Anda. Sekarang bayangkan Anda berada dengan orang-orang di sekitar yang Anda sayang. Bayangkan itu nyata dalam pikiran Anda berada dengan orang-orang yang Anda sayangi. Kemudian bayangkan di depan Anda hadir ibu Anda. Jadikan nyata dalam pikiran Anda, bayangkan ibu Anda di depan Anda. Ulurkan tangan Anda, cium tangan ibu Anda. Ulurkan tangan Anda, angkat dengan lembut,
cium tangan ibu Anda. Peluklah dengan kasih sayang Anda. Peluk dengan kasih sayang. Rasakan kasih sayang ibu Anda mengalir di dalam diri Anda. Dan perlahan-lahan Anda pun mulai menitikkan air mata. Karena kasih sayang itu nyata sekali milik Anda. Dan dengarkan kata-kata ibu Anda. Anakku, aku menyayangimu. Dari mulai engkau lahir hingga sekarang. Walaupun kau belum cukup berbakti kepadaku, aku tetap menyayangimu. Lepas pelukan kepada ibu Anda. Bayangkan di depan Anda hadir ayah Anda. Jadikan nyata dalam pikiran Anda. Ada ayah Anda. Ulurkan tangan Anda, cium tangannya, rasakan keriput tuanya. Dan peluk ayah Anda. Rasakan kasih sayang ayah mengalir di dalam diri Anda. Dan dengarkan kata-katanya yang sangat berwibawa. Anakku, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Hidupku hanya untukmu. Kata-kata itu milik Anda. Bayangkan selama ini betapa sombongnya kita kepada orang tua kita. Dan untuk Anda yang sedang hamil sekarang, dulu ibu Anda hamil untuk Anda. Sekarang Anda menjadi ibu juga. Tanya kepada diri Anda, seberapa besar sudah dosa Anda kepada ibu Anda? Dan Anda yang belum hamil atau yang sedang berkeluarga, yang baru berkeluarga, sekarang Anda menjadi seorang istri. Rasakan betapa selama ini Anda melawan kepada orang tua Anda. Perlahan-lahan rasa penyesalan itu mengalir dalam diri Anda. Untuk Anda yang telah menjadi ayah, tanya kepada diri Anda, pantaskah saya menjadi seorang ayah yang sombong, yang menelantarkan istri, yang zalim kepada anak, dan tidak peduli kepada keluarga, saudara, dan orang tua? Pantaskah menjadi seorang ayah? Rasakan penyesalan itu mengalir begitu besar dalam diri Anda. Penyesalan yang besar sekali. Dan katakan dalam hati Anda, saya berjanji menjadi pribadi yang baik. Saya berjanji menjadi pribadi yang tangguh. Saya berjanji menjadi ayah yang baik. Saya berjanji menjadi istri yang berbakti kepada suami, berbakti kepada keluarga. Rasakan betapa hidup kita yang selama ini kita sia-siakan. Sekaranglah saatnya untuk memperbaiki semuanya. Dan sekarang tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai buang lewat mulut. Katakan, aku adalah pribadi yang santun. Aku adalah pribadi yang santun. Aku adalah pribadi yang pemaaf. Untuk Anda yang sedang hamil, pegang perut Anda. Rasakan janin Anda. Rasakan di mana kepala bayi Anda. Dan katakan dengan hati yang sangat tulus dan sangat mencintai janin Anda. Katakan, wahai Ananda, ibu sangat menyayangimu. Ibu berjanji menjagamu hingga engkau lahir ke dunia. Ibu berjanji merawatmu hingga engkau dewasa. Maafkan jika selama ibu mengandungmu, ibu telah berlaku zalim kepadamu. Semoga engkau menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Semoga engkau menjadi anak yang taat dalam ibadah. Dan sekarang semuanya tarik nafas yang dalam dari hidung, mulai. Katakan dalam hati Anda, terima kasih Tuhan. Terima kasih karena engkau masih memberi kesehatan, kenikmatan iman. Terima kasih Tuhan. Elaplah air mata Anda. Elap air mata Anda, karena itu air mata kejujuran yang mengalir dari dalam diri Anda. Sekarang tarik nafas yang dalam. Saya hitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga Anda masuki kembali alam sadar Anda. 1, 2, 3. Kembali ke alam sadar Anda. Terima kasih. Ina, kok nangis
sih? Ina ingat apa? Aduh. Ya ingat papa almarhum udah meninggal. Mama di rumah yang udah membesarkan aku. Dan kakak aku, kita berlima bersaudara. Terus sekarang aku juga bisa punya anak, bisa hamil, mau membesarkan anak. Semoga aku bisa berhasil membesarkan anak-anakku seperti orang tuaku membesarkan aku gitu. Kalau mungkin tadi apa namanya Hypno Waking. hypno waking, jadi mungkin kita merefresh otak-otak kita, mengingatkan lagi gitu ya. Bukan hanya sekedar itu, Raffi. Waking hipnosis itu memang lebih rumit daripada relaksasi. Kenapa? Relaksasi orang itu sudah bersedia menyediakan dirinya untuk diberikan atau ditanamkan sugesti. Tapi waking hipnosis, saya harus membangun logikanya, kenyataan dalam pikirannya, kemudian logika itu dia sendiri menanam ke alam bawah sadarnya. Maka itu saya katakan hadirkan orang tua, karena itu yang emosi yang sangat besar. Dan itu logik sekali, tidak ada satu anak pun yang tidak mencintai orang tuanya. Jadi emosi itu yang saya ambil, kemudian ditanamkan ke alam bawah sadar. Teputan sekali lagi buat Mas Rudi. Selain satu ini kita akan kembali lagi tetap di Late Night Show. Kamis jam 6 sore di Trans TV. Coba ingat masa-masa dulu Anda saat Anda tidak jadi kawin. Itu bukan bikin sedih, pengen bikin nonjok. Oke, karena waktu satu juga lagi. memisahkan kita. Betul, kita mau terima kasih dulu sama semuanya. Oke, mungkin terakhir ya kesimpulan dari kalian semua yang ada di sini dengan tema kita kan terapis ekstrim. Sebenarnya terapi untuk diri kalian yang paling terbaik kan kalian pasti tahu. Buat Indah apa? Ya aku sih melakukan terapi asal ada beneran ada manfaatnya dan mungkin udah dicoba sama orang-orang lain dan berhasil, mungkin udah ada buktinya, baru aku pengen ngelakuin gitu. Vicky Su. Kalau aku kan sebenarnya gampang kepikiran gitu ya, gampang stres. Jadi aku biasanya terapinya ya pakai zikir, doa, sholat, yang gitu-gitu sih. Lebih ke menenangkan diri sendiri aja gitu. Sama kalau aku sih lebih mendekatkan diri sama Tuhan. Jadi kalau ya aku baca Bible, Alkitab. Dokter. Oke, mungkin untuk masyarakat di rumah ya, kita ada dua terapi medis dan alternatif. Semua adalah pilihan, semua punya hak untuk memilih terapi yang baik. Yang penting diperhatikan adalah tetap memenuhi aturan dan kriteria medis, dan pastinya tempatnya harus benar-benar sudah mendapatkan izin. Oke. Dokter praktek di mana sih? Dokter kayak mantan saya loh ya. Ujungnya ya. Langsung. Manusia memiliki dua dimensi, fisik dan psikis. Terkadang permasalahan di psikis dampaknya ke fisik. Saya beri contoh sederhana, orang yang kalau pagi dia mencangkul sampai sore badannya pegal-pegal ya. Dia tidur, bangun pagi kemudian dia segar. Tapi orang yang capek di pikiran, walaupun tidurnya nyenyak, dia mungkin badannya bersakitan karena masalahnya di psikis. Jadi tadi beberapa demo yang lakukan itu masalahnya dalam fisik. Nah, Anda perlu juga cek apakah Anda bermasalah secara psikis. Karena kadang-kadang masalah di psikis dampaknya bisa ke fisik. Itu saja. Oke, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kalian semua ada di rumah menonton acara Late Night Show di episode kali ini bisa banyak manfaatnya. Betul, mengetahui lahir batin diri kita sendiri. Benar, yang paling penting kita harus tahu, dan kita yang paling tahu tentang tubuh kita, dan kita yang bisa mengobatinya. Saya Raffi Ahmad. Saya Aidil. Sampai ketemu lagi besok di Late Night Show. Baby, I'm playing on you tonight. Want you down and you